Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya Irfan Eko Saputra di channel Ekonime 47. Karena hari ini saya akan membahas anime yang berjudul Som 100 kembali. Saya pernah bahas anime ini di video review Som 100 episode 1. Jika teman-teman belum nonton, silahkan ditonton dulu guys. Linknya ada di deskripsi. Oke, yang saya mau bahas pada hari ini adalah alur cerita dari episode keduanya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman tinggalkan like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita ke pembahasan alur cerita Som 100 episode kedua. Episode dimulai dengan Akira yang sedang dimarahi oleh atasannya. Anehnya, semakin atasannya marah, semakin mirip juga dia dengan zombie. Tiba-tiba Akira terbangun dengan panik. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk. Dia sadar bahwa dia tidak perlu lagi berangkat ke tempat kerjanya yang seperti neraka itu. Setelah meregangkan tangannya di teras apartemennya, Akira berteriak mengatakan bahwa dia akan menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang. Sementara itu terlihat di bawah apartemennya sudah dipenuhi oleh zombie. Dan herannya, zombie-zombie yang berada di bawah seolah tidak menggubris teriakan dari Akira. Kemudian dia melempar semua sampahnya keluar teras karena Akira memutuskan untuk membersihkan ruangan apartemennya yang selama 3 tahun belakangan ini tidak pernah dia bersihkan. Setelahnya dia meminum bir dari dalam kulkasnya dan mengatakan betapa nikmatnya bir yang dia minum itu bagaikan air dewa. Setelahnya kita diperlihatkan keadaan kota Tokyo saat itu melalui siaran langsung televisi. Terlihat api di mana-mana seakan dunia sudah berakhir. Kemudian reporter berita diperlihatkan terjebak di dalam sebuah ruangan dengan banyaknya zombie yang mencoba masuk ke ruangan tersebut. Reporter juga mengatakan bahwa belum ada kabar dari pemerintah dan juga internet serta aliran telepon akan segera dimatikan. Siaran langsung itu pun terputus setelah salah satu zombie datang untuk menggigit sang reporter. Akira yang melihat semua kejadian itu malah santai-santai saja karena dia sudah memutuskan bahwa hari itu juga dia hanya akan rebahan di apartemennya sambil minum bir. Tetapi saat dia membuka kulkas, ternyata bir yang dia harapkan berada di sana telah habis. Di tempat lain diperlihatkan tetangga Akira yang bernama Kosaka dan istrinya terlihat sangat panik karena mereka terjebak di dalam apartemennya dan juga zombie-zombie mulai mendobrak masuk ke ruangan mereka. Tak lama Kosaka melihat Akira yang sedang menuruni pipa berusaha ke minimarket untuk mengambil bir. Akira berkenalan dengan Kosaka dan istrinya dan juga bertanya apakah mereka mau nitip barang untuk dibawa pulang. Kosaka dan istrinya meminta makanan dan juga 2 roll tisu toilet. Berangkatlah Akira menuju minimarket dengan menggunakan sepedanya sambil menghindari kejaran para zombie. Sampailah Akira di minimarket. Terlihat sebuah sepeda lain yang memiliki kamera parkir di depan minimarket dan sedang mengawasi gerak-gerik Akira. Setelah Akira masuk, dia bertemu dengan seorang gadis yang juga sedang mengambil persediaan. Akira pun mencoba menyapa gadis itu, tapi malah diabaikan. Akira juga meminta kontak pada gadis itu, tapi gadis itu menolak dan malah mengomentari Akira yang memprioritaskan bir dalam keadaan dunia yang sudah dipenuhi zombie. Gadis itu juga menambahkan bahwa dia tidak bisa beraliansi dengan orang yang tidak bisa menganalisa resiko. Tak lama, zombie-zombie pun menerobos masuk ke minimarket. Akira yang melihat itu berusaha menghalangi para zombie mendekati gadis tersebut. Gadis misterius itu lalu menarik Akira ke belakang dan tak lama mobil truk datang dan menabrak zombie-zombie itu yang menerobos masuk tadi. Setelahnya gadis itu pergi dengan sepeda yang memiliki kamera tadi. Akira juga berusaha kabur, tapi sayangnya sepeda yang ia tunggangi rusak. Beruntungnya, dia menemukan skuter yang terparkir di sana lengkap dengan kuncinya. Dia pun mengambil skuter itu dan kabur dari sana. Tak lama, ia juga menemukan motor sejenis Harley Davidson dan ia pun memutuskan untuk mengendarainya pulang kembali ke apartemennya. Setelah sampai, Akira mulai menaiki pipa, sekalian berhenti untuk menyapa Kosaka tetangganya dan dia berniat untuk mengajak Kosaka minum bir bersama. Tapi yang dia lihat hanyalah ruangan yang sudah berantakan, dipenuhi darah dan besar kemungkinan Kosaka dan istrinya telah berubah menjadi zombie. Akira pada hari itu melanjutkan keinginannya untuk rebahan di rumah sambil minum bir. Malam pun tiba. Akira terlihat termenung dan dia berkata
waktu untuk melakukan hal yang diinginkan sangatlah sedikit, bahkan waktu untuk memikirkan risiko hampir tidak ada. Dia kemudian kembali menuliskan daftar kegiatan atau keinginan yang dia ingin lakukan sebelum akhirnya menjadi zombie. Pada daftar yang ke-30, Akira sempat mengingat orang tuanya. Dia menuliskan di daftar 31, dia ingin menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Kembali di pagi harinya. Sekarang kita diperlihatkan POV dari gadis yang ada di minimarket sebelum dia bertemu dengan Akira. Kita diperlihatkan rutinitasnya yang dia lakukan di pagi hari, seperti olahraga di treadmill, mendengarkan berita di radio, meminum vitamin, bahkan mencoba menghubungi kantor pusat di Los Angeles. Gadis ini sangat perhitungan akan keberlangsungan hidupnya. Dia menuliskan di komputernya untuk mengamankan makanan, air, penggunaan sumber energi berkelanjutan, menjaga stabilitas mental, menjaga latihan aerobik, dan mengurangi asupan gula. Ternyata itu semua adalah daftar 100 hal yang dia lakukan untuk bertahan hidup dan agar dia tidak menjadi zombie akhirnya. Ini sangat berbanding jauh dengan daftar Akira, MC kita, yang berfokus untuk bersenang-senang sebelum akhirnya dia menjadi zombie. Setelah menonton film zombie, gadis ini mempelajari bahwa dalam film terdapat beberapa jenis zombie. Ada yang hanya berjalan dan ada juga yang bisa berlari. Dia kemudian mengawasi keadaan di luar rumahnya dan menemukan bahwa benar adanya dua jenis zombie yang sedang berkeliaran. Dia mengatakan, semakin kita mengetahui jenis zombie, maka semakin besar pula peluang kita untuk bertahan hidup. Setelah itu, dia bergegas keluar menggunakan sepedanya untuk mengamankan kebutuhan primernya. Sampailah dia di minimarket, tempat dia akan bertemu Akira. Sebelum masuk, dia men-setting kameranya untuk mengawasi area sekitar. Dia terlihat mengambil beberapa makanan, gas, dan baterai. Dia pun terhenti di depan kue Sakura Mochi. Dia lalu mencoba mengambilnya, tapi mengingat dia harus mengurangi asumsi gula, akhirnya sang gadis tidak jadi untuk mengambil kue Sakura Mochi itu. Tak lama Akira datang dan masuk ke minimarket untuk mengambil bir. Gadis itu berpikir bahwa Akira adalah tipe orang yang suka menghabiskan waktunya demi kesenangan sesaat. Dia juga tidak habis pikir mengapa Akira masih bisa bertahan hidup sejauh ini. Tak lama terdengar suara klakson dari truk. Gadis itu pun melihat kameranya dan terlihat ada truk besar yang sedang mengarah ke minimarket tersebut. Dia pun mencoba mengulur waktu agar zombie-zombie yang berusaha mengepung mereka masuk ke dalam minimarket. Selanjutnya, sama yang terjadi di awal episode, di mana truk itu akan menabrak zombie-zombie yang masuk dan membuat Akira dan gadis itu bisa melarikan diri. Gadis itu pun sampai di apartemennya dengan selamat. Dia berhasil mengamankan beberapa makanan, air, gas, dan bahkan berhasil mengumpulkan beberapa data mengenai zombie. Tapi dia sangat heran dengan Akira yang masih bisa sesenang itu mendapatkan sekaleng bir di dalam keadaan dunia yang sudah dipenuhi zombie. Dia pun cukup menyesal karena dia tidak jadi mengambil Sakura Mochi yang sempat dia lihat di minimarket. Episode 2 pun berakhir. Oke guys, itu tadi dia alur cerita Zom 100 episode kedua. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dan menyukai videonya. Oh ya, sebelum saya akhiri videonya, saya ingin tanya ke kalian semua. Jika dunia dipenuhi zombie, apakah teman-teman berusaha mencari kesenangan atau berusaha mati-matian untuk bertahan hidup? Silahkan komen di bawah. Kalian tipe yang bagaimana guys? Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa tinggalkan like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.